warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya hamid. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi PAI YN Syekh Nurjati Cirebon, bertemu lagi dengan saya pada MK Strategi dan Perencanaan Pembelajaran PAI pada semester 4 di jurusan PAI YN Syekh Nurjati Cirebon. Jangan lupa setiap kita melakukan pembelajaran diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, supaya apa yang kita pelajari bisa dipahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada pertemuan keempat ini saya akan menerangkan tentang teori perencanaan pembelajaran. Teori perencanaan pembelajaran itu ada dua, yaitu teori deskriptif dan teori perspektif. Teori deskriptif itu yang pertama adalah seorang guru tahu peserta didiknya dengan melalui pertanyaan. Apakah materi yang sudah diterangkan oleh gurunya itu sudah dipahami atau belum? Atau mungkin materi atau mata pelajaran yang diterangkan tadi itu masih belum tersampaikan sepenuhnya. Maka berilah kesempatan pada murid itu saat guru sedang menerangkan. Seumpama durasi menerangkan itu 15 menit, maka di pertengahan pembelajaran itu ada komunikasi atau ada interaksi tanya jawab. Jangan sampai di akhir dulu, karena mungkin tidak semua murid itu bisa memahami dari awal sampai akhir. Jadi buatlah jeda di sini. Entah tergantung pada gurunya, mau di berapa menit, yang di awal atau menit pertengahan ataupun agak mendekati akhir. Apakah materi yang sudah diterangkan oleh gurunya itu paham atau belum? Yang kedua yaitu dengan belajar kelompok. Guru tadi sudah menanyakan pada muridnya terhadap materi yang sudah diterangkan itu sudah paham belum, kemudian dilanjutkan dengan belajar kelompok. Karena di dalam belajar kelompok ini ada tutor sebaya antara murid yang satu dengan yang lainnya, supaya pusatnya itu ada pada siswanya, supaya siswa lebih aktif. Jadi biarkan buat belajar kelompok, di situ ada tutor sebaya, guru ikut andil, bukan berarti membiarkan saja, tetapi ikut andil mengawasi atau memonitoring pembelajaran kelompok tadi. Jika di dalam pembelajaran kelompok tadi itu sudah keluar dari koridor yang sudah dibicarakan, maka guru boleh menegurnya supaya lebih fokus lagi saat pembelajaran kelompok. Itu menurut teori deskriptif. Yang kedua yaitu teori perspektif. Teori perspektif di sini menitik beratkan pada metode. Seorang guru merencanakan metode apa yang akan digunakan saat mengadakan kegiatan belajar mengajar. Metode ini dipilih dari beberapa metode yang ada, sesuai tidak dengan siswa yang dihadapi, atau efektif tidak metode ini ketika digunakan dalam kondisi anak seumpama yang pasif,
atau anak yang aktif. Nah, metode ini kita seleksi. Metode ini supaya lebih bisa bermanfaat atau digunakan dalam kondisi anak yang sedang kita hadapi. Itu perlu direncanakan oleh gurunya. Yang kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini mencapai goal itu seperti apa? Kalau di awal pembelajaran seumpama suasana tidak kondusif, maka perlu di sini kita arahkan, yaitu dengan tadi teori yang tadi itu, kita supaya anak ini lebih aktif lagi. Bisa dengan cara tadi yang sudah diterangkan dengan tutor sebaya, bisa juga dengan cara yaitu menanyakan gurunya, dan kemudian supaya di dalam teori ini tercapai tujuan yang ingin dihadapi. Jadi sebenarnya teori deskriptif dan perspektif ini tidak bisa dipisahkan, dijadikan satu antara tadi teori-teori yang tadi itu supaya mencapai tujuan yang diharapkan sesuai yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh gurunya saat membuat rencana pembelajaran. Dari teori itu maka muncullah teori belajar. Teori belajar di sini ada dua, yaitu teori belajar behavior ya, yang tokohnya terkenal dengan Ivan Pavlov. Teorinya tentang stimulus dan respon. Ya, teori stimulus dan respon itu gini, ketika stimulus itu ada, maka respon juga ada. Ketika perut kita lapar, maka respon dari tubuh kita akan mencari makanan. Saat anak itu belum paham, maka anak tersebut akan menanyakan kepada gurunya. Disinilah yang namanya teori behavioris itu, yaitu perubahan tingkah laku. Tingkah laku tadi ada stimulus. Jadi guru ini memberikan stimulus kepada muridnya supaya murid itu respon. Contoh seumpama, ya biasa yang terjadi ini ya, ketika murid itu mengantuk di dalam kelas. Apakah gurunya diam saja? Tentunya tidak. Guru itu bisa berpusat kepada siswa yang tadi yang kurang memperhatikan dengan cara mendekati, dengan cara yang lainnya, supaya stimulus yang kita berikan ada respon dari siswa tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Kemudian yang kedua yaitu teori belajarnya, teori belajar kognitif. Tokohnya adalah Arkitson. Menurut Arkitson, apa yang dilihat akan direkam di sini, kemudian bisa dilakukan atau dibutuhkan dalam waktu jangka pendek. Bisa tidak untuk sampai ke jangka panjang? Bisa. Apa yang dilihat kemudian mempunyai persepsi ditaruh di sini. Kalau hanya sekedar beberapa kali yang kita pahami, tidak diulang-ulang, maka yang didapatkan adalah ilmu tadi atau pengetahuan yang sudah dipahami hanya sekedar sesaat saja. Nanti suatu saat dibutuhkan lagi sudah lupa. Nah, supaya jangka panjang, seringlah diulang-ulang materi yang sudah dipahami. Ini menurut Arkitson. Kemudian teori yang dari teori perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu adalah teori sistem. Nah, sistem ini berarti tidak bisa sendiri, harus ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem di dalam sekolah itu ada guru, ada murid, ada lingkungan di sini, saling terjalin. Seumpama di dalam sekolahnya ada tukang kebunnya, kemudian ada TU, ada guru, ada kepala sekolah, ada wali murid. Nah, ini harus terjalin sistem yang baik. Apa sih? Supaya sistem tadi antara yang satu dengan yang lainnya itu terkait, terjadi ikatan yang sangat kuat. Contohnya, ketika penjaga sekolah itu terjalin sistem yang baik dengan lingkungan tadi yang sudah saya sebutkan, maka ketika anak itu telat masuk kelas atau masuk sekolah, nah ini yang awal itu adalah tukang kebunnya atau penjaga sekolahnya akan memberikan teguran ataupun tidak memberikan anak tersebut masuk sekolah. Kemudian berapa kali nih anak ini alfa,
berapa kali nih anak ini melakukan pelanggaran, itu akan diketahui oleh guru kelasnya, kemudian disampaikan kepada wali kelasnya, disampaikan lagi kepada BP ya, kalau dulu namanya BP, kalau sekarang namanya konseling, guru konseling, BK ya, guru konseling, yaitu kemudian nanti kalau memang terjadi terus-menerus pelanggaran itu yang semakin berat, maka akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Apakah anak ini tetap melanjutkan pembelajaran di sekolah tersebut ataukah dicari solusi yang lainnya. Nah, maka teori sistem itu tidak terlepas antara yang satu dengan yang lainnya. Ada elemen-elemen sekolah yang mempengaruhi, yang saling berpengaruh supaya terjadi ikatan yang lebih baik lagi, menjadi ikatan yang kuat di dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori komunikasi. Komunikasi yang baik jika apa yang diberikan oleh pemateri, apa yang diberikan oleh guru tertangkap atau dipahami oleh muridnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, komunikasi ini yaitu menyampaikan, seorang guru menyampaikan gagasan kepada muridnya, kemudian muridnya tadi menerima gagasan itu. Ada nggak loading? Ada nggak kalau dalam istilah kita gangguan gitu ya, gangguan, sehingga yang disampaikan guru itu seumpama ada 10 tersampai 10 atau justru tidak tersampaikan sama sekali atau hanya tersampaikan 5-nya saja. Nah, ini teori komunikasi ini sangat efektif kalau keduanya atau di dalamnya itu terjadi interaksi, supaya murid tadi menjadi murid yang aktif karena basis atau pusatnya itu adalah kepada muridnya, bukan kepada gurunya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teori instruksional, teori pembelajaran. Di sini mengatur bagaimana supaya belajar itu terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode. Metode ini perlu disiapkan oleh gurunya sebelum mengadakan pembelajaran. Jadi guru itu semuanya sudah merencanakan, tinggal nanti di dalam kelas itu dipraktekkan. Sebagaimana yang sudah saya terangkan di situ, ada salah satu contoh atau model pembelajaran yang sudah dibuat dalam satu lembar RPP atau kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Yang pertama di dalamnya itu ada sekolah, nama sekolahnya apa, kemudian mata pelajarannya apa, kelas atau semester berapa, terus waktunya dari jam berapa sampai jam berapa atau berapa menit, kemudian materinya itu apa, pokok bahasannya, tujuannya, kegiatan, lalu evaluasinya. Maka model-model pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang utama yaitu yang pertama tentang topik atau pokok bahasan. Contohnya di dalam materi, kalau dulu namanya PAI, kalau sekarang adalah budi pekerti, akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti ini contohnya yang akan dibahas pokoknya adalah tentang zakat. Maka dipersiapkan tentang zakat ini materinya itu. Kemudian kita lihat situasi pembelajarannya. Apakah nanti situasi pembelajaran ini disesuaikan dengan apa yang kita rencanakan, karena kita sudah mengetahui tempatnya itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembahasannya. Apa sih dari hasil ketika anak itu sudah paham tentang zakat, tujuannya itu untuk apa? Lalu materinya berarti materi pelajarannya yaitu tentang fikih, dan ada kegiatan belajar mengajarnya yang biasa diawali dengan salam, kemudian di absen dan seterusnya. Yang di kegiatan intinya yaitu menerangkan materinya, dan kegiatan akhirnya menutup pelajaran gitu. Dan yang keenam, alat yang digunakan serta bahan atau sumber ajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Seumpama mengambil buku fikih LKS atau buku fikih dari terbitan mana, atau mungkin dikomparasikan dengan kitab fikih yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu di dalam model pembelajaran ada evaluasi. Fungsinya evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dari apa yang sudah diterangkan oleh gurunya. Apakah yang diterangkan itu sudah mencapai 50%, 60%, atau mungkin di bawah itu.
Nah, ini alat evaluasi itu bisa dengan menggunakan tes lisan, bisa juga dengan menggunakan tes tulis. Nah, ini sudah direncanakan semua tentang soalnya atau tentang metode tesnya tadi itu. Maka pada prinsipnya pembelajaran itu satu berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Dengan adanya siswa lebih aktif daripada gurunya, maka siswa lebih kreatif terhadap apa yang sudah dipahami. Dia akan memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran atau materi tersebut. Yang ketiga yaitu di dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang menyenangkan. Dengan kondisi yang menyenangkan, kondisi yang aman, dan kondisi yang nyaman sangat membantu sekali dalam mencapai keberhasilan saat pembelajaran. Karena dengan kenyamanan tadi maka anak akan lebih betah dalam belajar. Yang keempat yaitu bernilai. Apa yang sudah diajarkan harus mempunyai nilai yang lebih baik kepada peserta didik supaya peserta didik tadi itu terarah, beretika, bernilai atau berprestasi. Dan yang terakhir prinsip pembelajaran yaitu pengalaman belajar merupakan strategi dan model belajar. Karena dengan pengalaman tadi akan memberikan wawasan kepada peserta didik, kemudian akan mengimplementasikan terhadap ilmu yang sudah dipelajarinya. Untuk itu anak-anakku, silahkan kalian buat model-model pembelajaran perencanaan ini dengan yang kamu pahami, kemudian kirimkan tugasnya bisa melalui PJ kelasnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.